Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang hobi, suka dunia advokasi, dunia jurnalis, tapi yang yang tidak digunakan untuk UUD ya, ujung-ujungnya duit ya. Maka ada beberapa hal yang mesti disiapkan. Eh, Ketika kita jalan itu biasanya banyak banyak hal yang kemudian akan kita hadapi. Kamera kita angkat, kita foto, maka kita akan eh, ketika kita tahu gitu ya, misalnya begini, ada sebuah lembaga pendidikan gitu ya, atau sebuah pembangunan begitu. Pembangunan ini milik swasta, milik negara, desa, Pemda, Pemkot, Pemprov, macam-macam lah pembangunan ya. Kemudian kita melihat ada apa nama di situ. Lalu kita tanya, bangun apa Pak ini Pak? Begitu begitu itu. Ya, akan ditanya dulu, kita dari mana? Gitu. Ketika kita mengatakan warga biasa, nah, maka beda. Gitu. Padahal sesungguhnya bisa saja itu, gitu kan ya. Nah, bolehlah jalan terhambat, begitu boleh. Jadi caranya adalah begini. Cari regulasinya dari Google, oke? Karena Google hari ini itu adalah Google itu bukan apa? Google itu search engine, saudara. Alat pencari, saudara. Jadi tidak apa-apa dianggap ilmunya dari Google, tidak usah takut. Cuman begini, jadi ketika cari ilmu dari Google itu, yang dicari adalah engine-nya, search engine-nya. Ketika nanti tahu referensinya adalah aturan, maka kita masuk ke penerbit aturan itu. JDIH misalnya. Begitu. Ke JDIH-nya mana? Di dokumen situ dilihat jenengan Pirsani. Gitu ya. Banyak terkait dengan informasi tentang informasi publik itu kayak bagaimana gitu. Undang-undang ITE itu kayak gimana, coba dianu. Dana yang tidak, penggunaan dana yang tidak boleh diobligasikan itu bagaimana. Kemudian ketika itu adalah dana yang dipergunakan untuk sesuatu itu adalah punya negara, maka siapa saja yang boleh mengakses prosesnya. Tidak usah takut. Kata kuncinya adalah semakin mereka bertahan, berarti semakin ada sesuatu. Begitu. Ya, ibarat kita jalan lah. Kalau jalannya lempeng saja, kita ini kan jalan santai saja. Tapi begitu ada kayak kita naik kendaraan begitu kan ya, kita naik kendaraan berdesakan. Ada potensi pencopet di situ. Maka kita akan melakukan protektif terhadap diri kita. Tapi ketika renggang-renggang saja, kita akan biasa saja. Begitu juga para pengemban duit negara itu. Para pengemban duit negara itu, jika mereka santai-santai saja, jika mereka clean, kita rekam macam-macam akan santai. Namun jika ada sesuatu di sana, mereka akan ya akrobat-akrobat itu akan dilakukan. Sehingga ketika teman-teman atau kita mencoba mengulik sesuatu informasi terkait dengan transparansi, maka mereka akan mencoba melakukan firewall, melakukan pertahanan gitu. Maka ya kita carilah regulasi pembandingnya. Dilaporkan tidak masalah. Jangan takut dilaporkan. Asal kita tidak minta proyek, tidak minta duit, itu. Ya. Tapi kalau kita sudah menukarkan segalanya dengan duit, selesai. Mau ngurus apa sih? Mau ngurus pembangunan apa?
mau ngurus apa lagi? Mau mengurus bos, mau ngurus PIP, mau ngurus apa lagi? Yang ada hubungannya dengan duit negara. Filosofisnya begini, duit negara itu ada duit dari rakyat, gitu ya, yang untuk rakyat. Asalnya kan dari pajak itu semuanya. Atau pendapatan negara yang lain. Ya, dari pendapatan negara yang lain masuk APBN gitu kan ya. Entah itu kemudian utang atau bagaimana. Lalu diturunkan kembali kepada masyarakat untuk operasional macam-macam. Nah, semua APBN itu kan boleh untuk kita lihat. Boleh untuk kita akses. Kan begitu, saudara. Apalagi yang publik ya. Ada sih beberapa ini yang tidak boleh dibuka karena itu menyangkut rahasia negara, aspek strategis. Tapi kalau terkait dengan sekolahan, terkait dengan sosial, terkait dengan pendidikan, ya coba kita kaji lagi. Bagaimana regulasinya? Jangan kaget juga orang-orang yang pinter di sekitar di barrier mereka itu juga akan melakukan partisi, akan melakukan akan melakukan perlindungan terhadap bos mereka agar kita tidak bisa masuk, begitu. Jadi ketika melakukan investigasi terhadap sesuatu, ya jalan saja. Yang penting satu, jangan jadikan hasil liputan, gitu kan ya, menjadi sebuah cuan. Kecuali kalau kita digaji oleh tempat kita bekerja misalnya, itu kan beda. Maka saya kalau bareng teman-teman, ayo ngeliput macam-macam, saya selalu pertanyaan saya satu, kamu makan dari mana? Gitu kan. Saya makan dari macam-macam kalau kemarin kan ya. Sekarang dari ngurusi komputer gitu kan, dari software engineer gitu kan. Saya makan dari sini. Nah, ya dan hal-hal lain yang bisa saya kerjakan. Tidak makan dari ngungkap kasus, begitu loh. Nah, kalau masih makan karena ngungkap kasus, ya tentu ada persoalan nanti di belakang. Karena ada unsur pemerasannya. Yang pertama. Yang kedua, hati-hati kita menggunakan narasi. Contoh, ada pembangunan paving tuh, di sebuah lokasi. Lalu kalimat kita mengatakan bahwa ini penyimpangan dana. Wah, kita sudah melakukan justifikasi. Jangan begitu kalimatnya. Izin Bapak, gitu kan? Tanya, Pak, ini bangun desa apa ya? Desa ini bangun ini paving ini menggunakan dana apa ya? Itu. Bapak orang sini ya? Gitu. Nah, kita memasukkan data saja. Itu nanti kalau petugas-petugas di situ itu merasa terusik, nah Anda akan dipanggil. Lagi-lagi, ojo motor duiten. Kalau motor duiten, ya selesai sampean. Sama akan dibeli, ya sudah. Kita akan menjadi pengamen. Maksudnya pengamen itu adalah ya dari satu tempat lain ngeliput untuk dikasih sesuatu, begitu. Oke? Nah, sementara itu dulu. Nanti kita berbagi trik, berbagi ilmu lagi ya. Assalamualaikum.